tidak hanya ke buku, karya sastra, maaf, karya ya, lebih ke karya, yakni karya fiksi maupun yang non fiksi. Jadi ada beberapa jenis karya yang bisa Bapak Ibu ulas atau memberikan pandangan terkait dengan karya fiksi maupun non fiksi. Nah, karya fiksi maupun non fiksi, kalau non fiksi kan jelas sekali nggih Bapak Ibu ada buku, kemudian buku di sini bisa berupa buku pelajaran. Jadi yang Bapak Ibu pergunakan ketika mengajar itu bisa kita berikan ulasan. Apakah buku ini sudah sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh siswa, ataukah ada beberapa materi teks bacaannya itu yang tidak pas diberikan kepada siswa, sehingga kita bisa memberikan catatan-catatan dan ada perbaikan atau revisi dari buku pelajaran yang dipergunakan di sekolah, misalnya seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistematika atau unsur-unsur dalam resensi, kita bahas dulu apa itu resensi. Mendengar istilah yang terlintas di pikiran kita adalah kembali, ya, mengulang, ya kan. Misalnya ada reboisasi, kan penanaman kembali, ya kan. Kalau muter apa namanya recording, ya kan, itu kan ada rewind semacam itu, ya. Jadi sebelumnya atau yang selanjutnya. Nah, di sini resensi intinya ya tentang memberikan apa ya, komentar gitu Bapak Ibu ya, mengulas, ya kan, mengulas tentang karya fiksi maupun non fiksi. Nah, ketika kita mengulas itu kan tidak melulu kita memberikan apa ya, keunggulan saja ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menilai dari siswa itu kan tidak hanya memberikan nilai positifnya saja, tetapi juga kita berikan kekurangan yang dimiliki oleh siswa kita. Itu yang namanya memberikan penilaian. Nah, kita nilai, ya kan. Nah, ketika kita menilai karya fiksi atau yang non fiksi, maka mau tidak mau kita harus membaca buku tersebut secara keseluruhan. Ya kan Bapak Ibu ya, kita baca secara keseluruhan. Nah, untuk mengefisien waktu, biasanya kita tidak terus baca ini ya, skimming ya, tapi scanning secara cepat, atau kita lihat ke ringkasannya. Biasanya masing-masing buku itu kan memiliki ringkasan, baik itu yang fiksi maupun non fiksi. Ada ringkasan di belakang. Yang buku paket juga biasanya kan ada ya. Atau kita lihat ke daftar isi. Nah, daftar isinya seperti apa? Oh, bahas tentang ini. Sesuai tidak dengan materi yang harus kita jelaskan di kelas, misalnya ya, kelas 7 misalnya PAI. Di situ kelas 7 yang diharapkan itu apa di kurikulumnya? Ada nggak yang kira-kiranya itu yang tidak sesuai? Nah, kalau tidak sesuai kan, oh, disampaikan. Bahasa itu bisa bahasa dalam penyampaian informasi atau bahasa yang dipergunakan dalam memilih contoh, ya, contoh dari sebuah peristiwa misalnya. Ada enggak kira-kira bahasa ini cocok tidak ya dibaca, dipahami oleh siswa kelas 7 misalnya. Kiranya ini ada perkataan yang kurang pas atau contohnya yang tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, itu kita bisa memasukkan ke kelemahan dari isi buku tersebut. Nah, selain dari buku, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengulas, ya, atau pembelajaran itu juga menarik ya, misalnya mengulas tentang film ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menyeberang ke film, kita bisa memberikan ulasan. Bapak Ibu misalnya ketika menjelaskan materi tentang apa ya, tata cara sholat misalnya ya, sholat yang baik misalnya, itu sebenarnya kita bisa ada ya yang dunia itu kemarin ya, Nusa dan Rara misalnya, itu kan kita bisa menampilkan, ya kan Bapak Ibu ya. Kita tampilkan, kemudian sebelum kita tampilkan ke siswa kan kita cek dulu ya, kira-kira ini pas nggak ya untuk anak-anak, bahasa yang digunakan itu kira-kira mudah atau susah dipahami oleh anak-anak. Oh, ternyata bahasanya mudah. Kemudian petunjuk pelaksanaan sholat itu juga mudah. Oh, berarti buku ini, maaf, video ini bisa ditayangkan di kelas dan ini sudah sesuai dengan perkembangan atau usia dari siswa kita. Nah, baru nanti kita tampilkan seperti itu. Nah, berikutnya perhatikan ketika menyusun resensi, ini secara tidak langsung ini sudah mencakup tentang apa ya, bagian-bagian ya, bagian-bagian dari resensi. Oke, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya?
Ya, Bu. Apakah suara saya tersendat? Ya, ya. Putus-putus, Bu. Oh, aman nggih, Bapak Ibu Putus-putus, nggih? Bu. Kalau Oke. saya ini Oke, aman. bisa saya lanjutkan. Jadi putus-putus ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ini ya sinyal di tempat saya atau sinyal di tempat Ibu yang belalah kurang baik ya. Tapi semoga Bapak Ibu bisa menyimak. Oke. Saya lanjutkan ke usul-usul dalam menyusun resensi ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya ketika kita menulis resensi itu ada bagian atau hal-hal yang harus muncul dalam resensi. Nah, di antaranya itu ada data, kemudian ada bagian pendahuluan, ini bagian ulasan, dan yang terakhir itu adalah rekomendasi atau poin 3 ini bisa kita masukkan ke isinya, kemudian poin 4 ini masuknya adalah ke penutup. Jadi secara keseluruhan unsur-unsur yang muncul dalam resensi itu ada 4 hal. Nah, Bapak Ibu bisa menyimak sebentar. Oke. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Ini bisa terlihat nih Bapak Ibu yang saya ubah? Bisa terlihat nggak? Dan bisa, Bu. Atau masih PPT saya? Bagus, masih Udah bisa. bisa. Oke. Bisa. Oke. Kalau contohnya ini bisa terlihat nggak? Bisa nggak? Oke. Nah, kita lihat contoh yang pertama, bagaimana meresensi dari buku non-fiksi ya. Buku non-fiksi itu ya buku pelajaran intinya semacam itu selain dari karya sastra. Nah, tadi yang pertama ya, itu kan ada data di atas buku itu biasanya memuat pengarang, karena ini pengarangnya hanya satu, ya kita tulis satu, tapi jika pengarangnya lebih dari satu, maka kita tulis semua. Kemudian ada Ini masih PPT kan ya, Bu? TPI. Oke. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya gantian yang terpental ini ya. Saya terpental, mohon maaf ya. Ini sinyal di tempat saya kurang bagus ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama identitas ya Bapak Ibu ya, atau data ya, ibaratnya seperti data diri ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang dicantumkan pada data diri? Nah, kalau diri kita pasti ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, agama. Nah, untuk yang identitas dari resensi itu, baik itu fiksi maupun fiksi, Tanpa. Pertama kalinya ke Mas Mbak Irdan. Teleponnya masih. Saya mungkin tak stop video gitu Bapak Ibu barangkali karena saya Udah nih. apa namanya ini jadi bentar ya, saya izin tidak menampilkan video saya dulu nggih. Tapi nanti ketika share nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Oke, saya lanjut ke ini aja dulu Bapak Ibu. Jadi pada bagian data, saya ulangi kembali, itu intinya ya memuat identitas dari buku itu, ada judul, kemudian nama pengarang, ada penerbit, tahun terbit, dan tebal buku atau jumlah buku. Itu biasanya kita ketahui di bagian awal ya, sampul bagian awal itu ada semua. Jadi kita tinggal menyalin, pindah ke situ. Kemudian
bagaimana sih sistematika dari penyusunan resensi karya non-fiksi dan fiksi? Kalau kita cermati, untuk yang karya sastra non-fiksi sama fiksi itu ada beberapa persamaan. Yang membedakan itu hanya istilahnya saja, Bapak Ibu ya. Untuk karya yang non-fiksi, ini ada beberapa hal atau bagian-bagian yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama adalah judul resensi buku. Judul resensi dengan judul buku itu berbeda, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan disamakan. Misalnya bukunya itu adalah, kalau saya ya misalnya ya, bahasa Indonesia di SMA misalnya. Itu adalah judul buku, bukan judul resensi. Nah, judul resensi itu apa sih yang mau dikomentari dari judul buku tersebut. Nah, masing-masing individu ini nanti bisa berbeda, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Selanjutnya, untuk yang karya fiksi dan fiksi itu sama juga, sudah saya sampaikan, ada judul buku, kemudian ada penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Nah, biasanya ini kadang ditambah juga Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ini tuh sebenarnya sifatnya umum. Kadang ada yang ditambah juga dengan harga buku. Kadang ada yang seperti itu. Boleh enggak, Bu? Ya boleh, enggak apa-apa. Karena itu bagian dari identitasnya. Jadi enggak masalah. Yang terpenting, unsur judul, penulis, kemudian penerbit, tahun terbit, dan tebal buku ini muncul. Ini yang paling pokok. Nah, selanjutnya, pada untuk yang non-fiksi atau buku pengetahuan, ya, pendahuluannya itu kita berikan ulasan ya sedikit mengenai buku yang akan kita bahas ya. Apa sih keunikan dari buku tersebut dibandingkan dengan buku yang lain? Ya, ini bagian pendahuluan semacam kayak intro Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung memberikan keunggulan atau kelemahan. Kalau langsung menyampaikan keunggulan dan konten, tapi kalau bagian pendahuluan itu kayak pengantar saja. Misalnya ya Bapak Ibu ya kalimatnya, buku bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 ini di dalamnya berisikan beberapa materi, misalnya ada materi ini. Nah, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia misalnya dan sebagainya. Itu ada di bagian pendahuluan. Kemudian bisa ditambah lagi hal yang membedakan buku ini dengan buku yang lain. Buku ini disertai dengan contoh. Waduh, terbentar lagi. Lagi Bapak Ibu ya. Oke, ya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi Oke. terpental lagi ya. Oke. Saya terpental lagi. Kayaknya harus stop video. Cuma kalau stop video saya kan nggak bisa share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini semoga ini terpental yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menghilang kembali. Rasanya terpental bolak-balik itu sakit ya. Jelas kan sudah ini ya diulang kembali. Oke. Semoga ini tidak terpental lagi ya Bapak Ibu. Tapi kalau terpental ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena memang online tuh biasanya terkendala oleh jaringan macam itu. Oke, saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Silakan untuk bagian ulasannya atau sis, kemudian berikan Resensi. Mohon bersabar ini uji. Oh, saya kira materi ini resensi. Nggak jelas nggak gitu. Dan nggak ada suaranya Ibu. rekomendasi atau oleh siswa tersebut ataukah tidak. Kalau tidak, berikan alasan. Kalau cocok, kita juga memberikan alasannya. Oke. Kemudian yang terakhir ini sama ya Bapak Ibu dengan karya non fiksi, hanya sedikit perbedaannya karena fiksi ini
Mau dibaca halus. Tapi ngomongnya harus mau. Sebentar lagi ya. Pas pertemuan ke ini. Iya, Bapak Ibu. Kayaknya kalau pakai Zoom koneksi nggak stabil, biasanya terpental terus Bapak Ibu ya. Jadi mungkin minggu berikutnya bisa pakai Jimit ya, Bu Nurul ya. Kita coba pakai Jimit. Oke. Biar saya tidak terpental bolak-balik ya, atau ini ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu aja nih Bapak Ibu ya. Saya simpulkan aja dulu nih Bapak Ibu, saya simpulkan. Inti dari resensi itu adalah memberikan ulasan. Yang namanya memberikan ulasan kan kita memberikan penilaian. Penilaian itu apa yang dinilai? Yang dinilai itu adalah baik dan buruk ya, kelebihan atau kekurangannya. Saya tak stop video aja coba dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan penilaian baik ya, baik dari buku itu apa sih kita paparkan. Mungkin bisa dari bahasa yang dipergunakan, atau mungkin contoh, atau mungkin tampilan visual. Kita bisa mengomentari buku itu kan tidak melulu isinya ya Bapak Ibu ya. Kita bisa komentari dari segi covernya dulu. Di sini buku tentang PAI ya, PAI di kelas 7. Tapi misalnya gambarnya kok di sini ada beberapa apa namanya, malah gambarnya itu tidak mencerminkan di pembelajaran PAI. Nah, itu bisa kita berikan komentar. Atau mungkin dari segi pilihan warnanya. Ya, misalnya ini buku kenapa sampulnya warnanya hitam ya, misalnya Bapak Ibu ya. Kan tidak mungkin ya buku paket buku penunjang itu warnanya hitam. Biasanya kan bukunya agak full color ya, biasanya warnanya biru atau mungkin hijau. Kalau di Kemenak biasanya dominan warna hijau semacam itu. Jadi yang kita komentari tidak melulu harus dari segi isi, tapi juga dari segi tampilannya dari buku tersebut. Nah, kemudian selain kita memberikan tadi keunggulan, kita juga bisa menyoroti kelemahannya. Sehingga orang yang belum pernah ketika membaca ulasannya atau resensinya itu sudah dapat gambaran secara umum. Contoh yang lain misalnya, tadi resensi tidak hanya ke buku ya Bapak Ibu ya, tidak hanya ke non fiksi, bisa ke fiksi. Fiksi itu yang biasa diresensi ada novel atau karya sastra, ada novel, ada film, ada lagu, itu yang biasanya diresensi. Nah, kadang kita kan penasaran ya Bapak Ibu ya, misalnya ya, kemarin-kemarin ada yang hobi nonton enggak Bapak Ibu, nonton film? Bapak Ibu? Ada ya? Oke. Bu Ada. Siti manggut-manggut ya? Oke. Ada ya, suka nonton ya? Film apa yang bisa ditonton Bapak Ibu? Film hiburan? Korea. Korea. Oke ya. Calon presiden. Waduh, kayak jadi macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang suka drakor tadi ya Bu Sri Handayani nih ya yang suka drakor ya Bu. Atau siapa tadi? Oh bukan, tadi Bu siapa ya? Oke, ada yang suka misalnya tadi ya drakor, ada yang suka film bernuansa, film tentang kemarin kan ada judul film kayak Cut Nyadin ya kan, kemudian pernah juga ada film Bung Karno ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita tertarik ya, kita penasaran, film Bung Karno itu bagus nggak sih yang kemarin ditayangkan. Nah, kita sebelum nonton itu bisa membaca ulasan atau reviewnya ya. Kadang kan kita misalnya cek di Instagram atau mungkin cek di Google dan sebagainya, bagaimana sih rating film ini? Oh ternyata film Bung Karno ini ratingnya 10, dia ratingnya oh jadi wah, dan penting ya Bu ya. Kemudian dibaca ulasannya, ulasannya menceritakan tentang ini. Oh ya, jadi sebelum kita baca reviewnya, ulasannya, ternyata kok ulasannya ini kurang bagus ya kan, ulasannya ini kurang menarik ya kan. Nah di sini tokoh-tokohnya tidak sesuai dengan karakter aslinya misalnya. Nah setelah kita membaca ulasannya kita kan bisa menyimpulkan oh mau lanjut nonton atau tidak, kan semacam itu ya Bapak Ibu ya. Jadi resensi ini, ulasan ini membantu Bapak Ibu atau baik itu buku pelajaran maupun karya yang fiksi itu
mendapat gambaran secara keseluruhan, kemudian kita bisa menikmati karya atau karya sastra atau mungkin karya yang non fiksi tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada yang tanya di chat ya Bapak Ibu ya. Oke, wajahnya Brusen nggak kelihatan, iya karena kalau saya tampilkan saya terpental lagi Bapak Ibu ya. Jadi daripada saya jatuh bangun lagi ya, jadi ya udah saya tutup aja dulu. Off cam gitu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan resensi, baik itu karya fiksi maupun non fiksi, silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Itu Ibu. Untuk sampul itu berarti Ini ya, kalau orang Jawa bilang kalau diam itu tandanya setuju. Oh, sampul. Ya, silakan Bu, siapa ini? saya untuk Silakan Bu. sampul ya Bu ya, dibuat semenarik mungkin untuk sampulnya itu. Oke. Gini Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk salah satu materi ulasan kita selain ke isi dari buku, kita juga bisa melihat ke dari fisiknya gitu Bapak Ibu ya, fisiknya. Jadi ketika kita lihat dalamnya ya, oh isinya sudah sesuai ya dengan materinya, kemudian sasaran usianya sudah sesuai. Tetapi kita coba cek kembali karena kalau kita memberikan penilaian kan harus detail ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ibaratnya Bapak Ibu ketika menilai siswa kan ada indikator-indikatornya gitu Bapak Ibu ya. Anak ini dapat nilai misalnya untuk karangan misalnya ya atau praktek sholat. Ada kan indikatornya ya, harus urut, kemudian bacaannya. Nah, meresensi buku itu juga sama. Selain kita membuat indikatornya terkait dengan isi, kita bisa menilai juga bagian covernya, satu sampulnya. Kadang kan ada buku yang nonsel enggak, yang asal-asalan enggak, yang penting isinya oke ya kan, sampai udahlah kayak udah sesuai. Biasanya kan yang penting ada sampulnya kan gitu ya. Tapi ketika kita cek kembali ini buku atau misalnya bacaan ya, dongeng misalnya ya, dongeng, tetapi di sampulnya ini kok malah gambarnya dongengnya tentang fabel, tapi di sampulnya ini kok tidak ada cerminan fabelnya sama sekali. Tokoh-tokohnya atau misalnya ada karakternya, kok ini tokohnya manusia yang disampul. Padahal isinya tentang fabel, tentang dongeng yang diperankan tokohnya adalah binatang. Nah ini kan berarti kita bisa memberikan komentar. Ya, oh berarti kelemahannya antara isi dengan sampul ini tidak ada kesesuaian. Nah sebaiknya, nah biasanya para rekan saran sebaiknya isi dengan sampul itu disesuaikan. Jika isi membahas tentang fabel, maka sampulnya ya karakter yang dimunculkan itu bukan manusia, tetapi adalah binatang. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kadang kan kalau orang nulis itu yang penting jadi kan kadang gitu ya Bapak Ibu, yang penting jadi. Nah itu berarti kita bisa mendapatkan celah. Oh ternyata kelemahan dari buku ini itu adalah salah satunya misalnya itu tadi di sampul kayak gitu. Bu, siapa tadi ya? Bu Maimun ya tadi yang bertanya. Saya Bu. Saya, oh Bu Nurul ya, Bu Nurul. Oke, ya. Ya, silakan selain Bu Nurul yang ingin bertanya. Ya, Bu. Iya. Itu namanya apa aja tadi? Bos tadi. Bu Sri Handayani bisa diulangi lagi Bu. Tadi terputus-putus. Ngapunten ya Bu. Genre sensi karya non fiksi itu tadi yang bagian pendahuluan tadi berisi keunikan buku yang diulas dibandingkan nopo niku. Tadi baru tulis sedikit udah hilang. Oke. Oke, ya ya. Intinya pada bagian pendahuluan untuk karya yang non fiksi itu kita kayak intronya ya Bapak Ibu ya, pembuka ya. Ibaratnya ketika kita nulis tentang
bahasa, misalnya ya bahasa gaul di kalangan anak muda, itu kan kita jelaskan dulu apa itu bahasa. Itu yang seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu menulis resensi misalnya tentang, saya ambil contoh resensi buku pelajaran misalnya Bu ya, buku apa ya? Sebentar saya carikan dulu. Misalnya kayak ini Bu, buku statistik matematika. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan beri gambaran umum. Apa itu statistik misalnya? Kita jelaskan statistik merupakan ilmu yang dari tentang kependidikan misalnya. Jadi kita ada kayak pembandingnya sedikit aja untuk masuk bagian matematika. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya Bu ya? Halo Bu Yani? Insya Allah Bu. Oke. Ini saya membahas yang di kolom chat ya. Beda resensi sama sinopsis itu apa Bu? Nah, kalau sinopsis itu kan hanya sebatas memberikan ringkasan ya Bapak Ibu ya, meringkas ya. Buku ini misalnya contohnya yang statistik pendidikan statistik matematika ini misalnya. Buku statistik matematika di dalamnya memuat ada 9 bab ya. Bab pertama tentang ruang sampel, bab kedua probabilitas, kemudian bab yang selanjutnya sampai yang terakhir adalah teorema yang membahas tentang isi dari buku ini saja. Tapi kalau resensi itu selain membahas isinya itu ada apa, kita mengulas, kita memberikan penilaian. Buku ini pas enggak? Buku ini cocok enggak sih? Bahasnya tentang judulnya tentang statistika matematika, tapi di dalamnya ini misalnya ada sesuatu yang keliru ya. Kita berikan kelemahannya ada 1 bab atau 2 bab yang tidak sesuai dengan materi yang dibahas. Misalnya semacam itu. Jadi sinopsis itu hanya kerangkuman, kalau yang resensi itu adalah memberikan penilaian baik buruknya suatu karya, baik itu yang fiksi maupun non-fiksi. Pak Narsan, Pak Narsan bisa, Pak Narsan bisa mendengar suara saya? Putus Bu. Oke, tampaknya Pak Narsan sedang ada kesibukan ya. Yang lain bisa memahami ya? Iya Bapak Ibu. Oke. Suaranya Bu. putus-putus, Bu. Bisa Bu. Oh bisa ya? Oke. Oke, Iya. ya terima kasih. Gunanya Bu. Iya, siapa ini ya? Pak Abbas Bu. Pak Abbas, silakan Pak Iya. Abbas. Apa pendahuluan itu ulasan ringkas yang akan kita torehkan di buku itu, Bu, dituliskan dalam buku itu, atau gimana penjelasan formalnya? Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, untuk bagian pendahuluan itu intinya pembuka ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang isi dari bukunya, yakni kelebihan dan kekurangan, kita jelaskan gambaran secara umum buku yang akan kita bahas. Ya, contohnya tadi misalnya tentang statistik matematika. Kita berikan pendahuluannya kayak apa sih? Kita jelaskan apa itu statistik matematika. Nah, kalau itu bukunya misalnya tentang tata cara sholat misalnya Bapak Ibu ya, tata cara sholat, berarti kita jelaskan sholat itu apa sih? Ya, jadi kita berikan pembukaan dulu. Sholat merupakan bla 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 bla, bla, ya kan? Kemudian nanti setelah kita menjelaskan apa itu sholat, kemudian gambaran umum sholat itu seperti apa, baru nanti kita masuk ke bagian isinya. Ya, bagian isinya apa? Oh, itu tadi dalam buku tata cara sholat ini di dalamnya itu ada apa saja tadinya.
Kemudian setelah kita berikan atau sampaikan isi materi secara keseluruhan dari buku tata cara sholat, kita berikan ulasan. Buku ini kelebihannya apa? Kemudian dilanjutkan dengan apa saja kekurangannya. Nah, itu pada bagian isi. Baru nanti bagian yang terakhir, rekomendasi atau penutup, buku tersebut simpulannya apa sih? Cocok nggak diajarkan untuk anak sekolah dasar? Ya, misalnya. Atau mungkin simpulannya, oh buku ini tidak cocok diajarkan untuk anak MI, ya maaf sekolah dasar, karena bahasa yang dipergunakan tadi kurang pas, susah dipahami oleh anak-anak. Seperti itu Pak Abbas. Jadi gambaran umum ya dari judul buku itu. Misalnya tadi saya contohkan adalah tata cara sholat. Jadi apa itu sholat? Kita jelaskan dulu. Sholat merupakan ya kan semacam itu. Itu Bapak. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya Bapak? Apakah semua orang boleh melakukan resepsi? Tadi ya saya buka kolom chat ya. Apakah semua orang boleh melakukan resepsi? Mengingat kadang-kadang kita nggak lebih hebat dari penulis tersebut. Ada konsekuensi hukumnya nggak? Oke ya. Setiap orang itu boleh ya Bapak Ibu memberikan ulasan ya. Itu kan kebebasan ya. Yang terpenting ketika memberikan ulasan, penilaian itu harus ada buktinya Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu menyebutkan buku ini tidak layak dibaca oleh anak. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Oh, di dalamnya berisikan tentang contoh-contoh kekerasan misalnya. Nah, ini tidak patut dibaca oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Karena apa? Anak-anak di bawah umur belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, misalnya seperti itu. Jadi setiap orang boleh memberikan ulasannya asal ada bukti yang jelas. Bukti tidak mengada-ada, tetapi bukti memang sesuai dengan apa yang ditemukan semacam itu. Pak Narsan. Kalau saya share screen, kira-kira saya terpental lagi ya enggak ini Bapak Ibu? Bentar. Kalau saya share screen biasanya terpental ini nanti Bapak Ibu. Oke. Semoga nggak terpental ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Saya buka yang non fiksi coba. Sehingga fiksi tadi belum itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bu? Pon. Kenapa Bu? Suaranya terputus-putus Bu. Bu Yani. Dalam pon Bu, pon jelas anu nenggen tulisannya non fiksi wae. Oh, ampun. Oh. Oke. Ini wifi saya kurang oke. Oke, ini saya stop aja Bu ya daripada nanti saya terpental lagi Bu. Oke. Ya, satu pertanyaan lagi barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Stop dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kayaknya sudah jelas, Bu. Oke, kayaknya udah jelas nih Bapak Ibu. Jika sudah jelas, oh saya belum, siapa ini ya? Saya ini Pak siapa ya? Abbas biasanya. Abbas lagi. Oke, silakan Pak Abbas. Bukan Bu. Oh bukan Bu Yani, bukan Pak Abbas. Pak siapa nggih? Pas Mungkin tadi bisa raise hand Bapak Ibu, jadi saya bisa melihat. suara kayak Abbas. Kak Tukijan, Bu. Oke, sebentar. Ini Pak Tukijan membahas tentang teks naratif ya, yang kemarin ya Bapak Ibu nggih. Bagaimana mengidentifikasi? Oke, ini berarti materi yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau naratif itu kan cerita ya Bapak Ibu ya. Kalau cerita kan pasti ada alurnya ya. Ada alur, ada tokoh, ada sudut pandang, kemudian ada latar atau setting. Itu yang masuk dari
teks naratif ya Bapak Ibu ya. Oh, contohnya apa? Contohnya itu ya ada cerpen ya, ada novel, ada ya prosa. Nah, itu masuk dari teks naratif dan yang kemarin Bapak Ibu kerjakan itu juga bagian dari teks narasi. Karena apa? Bapak Ibu menceritakan. Kalau cerita kan berarti ada sudut pandangnya ya Bapak Ibu ya. Sudut pandangnya siapa? Nah, kemarin pakai sudut pandangnya adalah aku ya. Kemudian ada karakternya ada? Oh, ada. Aku itu digambarkan seperti apa? Nah, semacam itu. Jadi narasi intinya adalah cerita. Cerita di dalamnya ada tema, ada alur, ada latar, kemudian ada penokohan, sudut pandang, dan juga perwatakan. Seperti itu nggih Pak Tuhijan? Pak, bisa mendengar suara saya? Iya, dengar. Oke, sami-sami. Ini Pak Suliman tanya, terminologinya resum, resensi, dan sinopsis. Apakah sama? Jelas beda nggak ya Bapak ya? Dari nama sudah berbeda kan apa meringkas ya, meringkas. Misalnya Bapak diminta membaca materi tentang apa ya misalnya ya teks non akademik misalnya. Kalau meresum itu urutannya harus sistematis ya Bapak Ibu ya. Jadi per paragraf itu diambil kalimat utama. Itu kalau resum, ya. Bapak Sulimin dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau resum itu disusunnya secara sistematis, urut ya. Jadi per bab disampaikan ambil kalimat utama atau intisarinya. Kemudian kalau sinopsis itu secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan berarti tidak harus urut Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu membaca tentang teks akademik, maaf teks non akademik. Apa sih sinopsis dari teks non akademik? Oh, teks non akademik yang membahas tentang ini. Contohnya ini, sistematika ini. Udah itu cukup. Tapi kalau resum ya harus urut dari pengertiannya, kemudian apa namanya jenis-jenisnya, strukturnya, contohnya. Nah, kalau resensi itu memberikan penilaian itu kan baik dan buruk, kekurangan dan kelebihan. Jadi itu letak perbedaannya. Itu nggih, Bapak Ibu? Nggih. Nggih. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya. Cukup nggih Bapak Ibu untuk hari ini ya. Izin bertanya, Bu. Saya tak tampilkan lagi. Oke, satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Yang pertama yaitu Pak. seberapa kuatkah dampak resensi kepada yang diresensi. Kemudian kepada siapa kita meresensi suatu buku, misal buku SD. Kemudian apakah buku yang kita resensi, misal itu lebih mengarah ke Halo Pak, suatu suaranya hal Pak. untuk Misal ditulis di kolom chat kolom chat. Oh, bisa Pak, bisa Bu, tapi banyak. Oke. Ini unsur dari resensi yang ditonjolkan. Baik karya fiksi ada pendahuluan. Ini ulasan atau singkatan. Oke, saya tidak bisa share screen. Ini saya kirim foto saja di grup. Bentar ya.
Ya, Bapak Ibu, saya sudah mengirim jawaban pertanyaan dari Pak Aska. Pak atau Bu ya ini ya? Aska, Bu. Pak Aska. Bu, Mbak, Oh, Bu Bu. Aska. Oh, Mbak, nggih. Masih Saya Mbak, panggil Bu. Mbak. Oh ya, Masih. tapi biar sama panggil Bu, nggih, enggak apa-apa gitu, nggih. Eh, ya ada data, kemudian ada pendahuluan. Saya tak off cam dulu, nggih, nanti terpental. Ada data, kemudian ada pendahuluan, ada ulasan singkat, ya, itu ke isinya, kemudian ada rekomendasinya, resensi. Jadi penting, tidak ada yang kurang penting. Jadi semuanya itu penting, harus ada. Tadi Pak siapa ya tadi ya? Sudah tulis di kolom chat belum ya, Pak? Belum? Pak siapa ya tadi? Pak Hafid. Pak Hafid belum nulis nggih di kolom chat. Masih nulis? Oh, Masih iya Pak Irdat. Oke, pertanyaannya belum. Bu, dosennya belum masuk ini. Bentar dulu, bentar dulu. Ini yang masuk baru punyanya Bu Irdat ya. Saya jawab dulu pertanyaannya Bu Irdat. Bu, berarti pendahuluan itu sangat penting kalau misalnya resensi. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Ibaratnya ketika kita nulis itu kan ada bagian-bagian ya yang mau dibahas ya. Pasti ada pendahuluan, ada isi syaratnya. Kalau kita ngajar aja kan Bapak Ibu ya. Misal kita mau ngajar. Kalau ngajar kan kita tidak langsung menjelaskan ke materi ya. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Ada kata pengantar dulu Ibu Iya, biasanya. nggih. Pembuka, Pengantar Bu. ya Bapak Ibu ya. Oke, Iya. kita ada pengantarnya. Misalnya kita mau ngajar tentang kalau saya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau menjelaskan materi tentang puisi. Biasanya kan ada pengantarnya. Misalnya kalau saya menyapa siswa biasanya anak-anak ya. Anak-anak suka baca puisi enggak? Biasanya kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Oh, suka Bu, awal tidak. Gitu. Kenapa enggak suka? Dan seperti ini alasannya. Oke, kalau yang suka siapa yang bisa dibaca? Oke, setelah itu kan pernah nulis enggak misalnya? Oh, belum pernah ya Bu. Oke, nah ini yang belum pernah nulis, materi yang kita pelajari hari ini itu tentang menulis puisi. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan ketika menulis puisi? Nah itu kan ke pengantarnya ya Bapak Ibu ya, pendahuluan. Sama juga ketika menulis semua jenis tulisan ya. Di sini saya garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Semua jenis tulisan itu pasti ada bagian pendahuluannya, termasuk menulis resensi. Jadi ada pendahuluannya. Kita kan tidak langsung ketika
membaca sebuah resensi kan kadang informasi itu ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum ya. Misalnya di situ itu saya belum pernah atau saya tidak tahu tentang novel, misalnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk misalnya ya kan. Apa sih novel itu? Nah, kalau kita membaca bagian pendahuluannya kan paling tidak kita dapat gambaran ya. Misalnya, oh, yang nulis siapa sih novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini? Oh, ternyata yang nulis adalah si Hamka. Siapa itu Hamka? Apakah itu nama asli? Kan tidak. Hamka itu adalah nama kepanjangan ya. Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oh, itu makanya disingkat menjadi Hamka. Oke ya. Kemudian kita baca dulu seperti apa sih pengarang ini. Baru nanti ketika masuk ke bagian isi, oh, jadi pengarang ini dia misalnya, maka tidak heran jika tulisannya ini menggunakan ragam bahasa Melayu. Nah, seperti itu. Jadi, pendahuluan untuk setiap jenis tulisan itu sangat penting. Dan tidak hanya pendahuluan, bagian-bagian yang lain itu juga penting, termasuk untuk unsur resensi tadi. Bagian identitas itu juga penting, karena apa? Kita bisa mengetahui gambaran umum dulu. Judulnya apa? Tahunnya berapa? Penerbitnya siapa? Tebal halamannya itu berapa. Nah, itu sangat penting. Jadi masing-masing itu memiliki urgensi, bukan urgensi ya, masing-masing memiliki peranan yang sangat penting. Jadi untuk menyusun resensi ya memang penting Bu, ada pendahuluannya. Seperti itu. Bu Irdat ya. Ini yang Pak Aska udah ada ya. Belum Bu Aska maaf ya. Yang Pak siapa tadi Hafid ya? Pak Hafid ya? Ya, Pak Hafid belum deh. Pak Hafid ini masih nulis panjang ya kayaknya ya. Oh, jadi belum kelihatan ya tulisannya ya. tulisannya adanya. Oke. Kita masih nunggu ya pertanyaan Pak siapa? Pak Hafid nggih. Ya. Ini saya mohon maaf ya Bapak Ibu, kenapa saya tidak on cam? Karena kalau saya on cam itu biasanya terpental. Dan mohon maaf juga tidak share screen lagi karena pasti saya akan hilang lagi. Jadi untuk menghindari itu ya saya izin untuk off cam dulu. Iya, apakah ketika nulis resensi harus menggunakan kaidah EYD? Semua jenis tulisan ya Bapak Ibu itu memperhatikan EYD nggih, baik itu karya sastra maupun non sastra. Misalnya, ketika Bapak Ibu menulis teks naratif kemarin, naratif itu kan contoh dari apa namanya salah satu jenis tulisan cerita ya yang menceritakan. Misalnya, ketika Bapak menuliskan kata tidak baku ya, kalau bercerita kan tidak mungkin pakai bahasa ragam baku ya, menggunakan ragam kan dicampur ya, ada yang tidak baku. Misalnya, hari ini saya tidak, biasanya biar lebih apa namanya nyaman dibaca kan, hari ini aku tidak, atau hari ini aku nggak pulang ke rumah. Kemudian ibu menegurku. Nah, di sini ada penggunaan kata tidak baku. Hari ini aku enggak, ya enggak di sini kan tidak baku ya. Bakunya adalah tidak. Maka penulisannya bagaimana menurut EYD? Untuk penulisan selain ini kan kayak kata-kata yang tidak baku ini kita bisa cetak miring, betul Bapak Ibu ya. Atau kalau di istilah pengetikan ya kita cek ketik pakai italik ya. Jadi semuanya menggunakan EYD, mempertahankan EYD. EYD kan tidak melulu harus baku dan tidak ya Bapak Ibu ya. EYD itu kan ada penggunaan huruf kapital. Itu kan masuk EYD Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika menulis nama orang walaupun di tengah-tengah kalimat, aturannya bagaimana? Aturannya huruf pertama. Huruf pertama. Ini Suci misalnya, hari ini Suci. Saya berada di tengah ya, itu kan nama orang. Berarti Suci huruf pertamanya itu adalah menggunakan huruf kapital. Jadi EYD itu banyak sekali jenisnya. Ada kapital, huruf ya, ada tanda baca, ada baku dan tidak. Maka setiap penulis pasti memperhatikan EYD. Gitu nggih? Bapak Ibu? Ya. Iya, Bu Irdet manggut-manggut ya, berarti Bu, oke. Bu, Gitu ya. berarti kalau
Kalau nggak baku Guys, sabar ya Bapak, saya sedang sebentar Bapak, saya sedang belum. menjawab pertanyaan Bu Lina, guys. Sabar ya Bapak Ibu, guys. Nah, ini saya masuk ke kolom chat lagi, guys. Sebentar. Oke ya. Kepada siapa kita memberikan resensi? Ya kepada penulis. Ya, kepada penulis, kemudian bisa dinikmati oleh siapa? Oleh pembaca. Itu ya, Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, seberapa besarkah dampak resensi terhadap buku yang diresensi bila dinyatakan terdapat suatu kegagalannya? Ya dampaknya seberapa besar, yaitu akan mempengaruhi ini para pembaca kan, Bapak Ibu. Misalnya ada judul apa ya, buku ya yang kemarin, ini malah soal ya yang kemarin ya. Untuk kelas sekolah dasar ada pertanyaan itu yang menyimpang ya, seberapa besar pengaruhnya? Ya pengaruhnya ya akan mempengaruhi pembacanya. Misalnya, saya ambil contoh yang gampang. Misalnya ada buku bahasa Indonesia aja, saya yang gampang nanti menjelaskan materinya. Ada buku paket bahasa Indonesia. Recording in progress. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, saya lihat dulu kolom chatnya, cek pertanyaannya.